Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati yang sudah di atas 40 tahun. Jangan merasa aman yang di bawah 40 tahun. Banyak yang di atas 40 kualitasnya baru. Tubuh ini siapa yang memberikan sifat hayat, sifat hidup? Jadi kalau bisa ruku, bisa sujud, berarti yang menggerakkan ruku sujud siapa? Kalau begitu pantas nggak kita berharap kalau sholat duha rezeki lancar? Nggak pantas, Pak. Perbedaan ahlullah dengan ahli dunia, sama-sama sholat duha. Kalau kekasih Allah sholat duha, mencari perhatian yang maha memberi rezeki. Kalau ahli dunia, sholat itu kan amal akhirat, tapi dia manfaatkan untuk tujuan dunia. Ciri-ciri pencinta Rasul dengan pencinta fulus, kalau pencinta Rasul, dia sholawat supaya Allah memberkahi dia hidup, baik di dunia atau. Tapi kalau ahlud dunia, apapun caranya, boleh dengan amal dunia atau amal akhirat, yang penting duitnya akeh. Itu akeh ya. Maka sholawat pengganda duit, wah itu doyan jasa begitu. Itu ahli dunia. Zahirnya soleh, zahirnya pakai tasbih. Orang mengira itulah ilmu tasawuf. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tarbawiyah, ilmu mendidik qalbu. Kalau tadi bukan. Wahuma haramun ala ahlillah. Maka dunia ataupun akhirat itu tidak diizinkan masuk ke dalam qalbu orang beriman. Terus gimana caranya supaya dunia nggak masuk? Kalau mohon maaf, di sini orang pelihara kucing atau guguk ada. Supaya si guguk nggak masuk ke rumah kita, kita kasih apa depan rumah? Pagar, beneran nih. Pagar, dipagarin ya? Pagarnya pagar bonsai atau pagar besi? Pagarnya selutut atau sepinggang? Pagarnya rapat atau jarang? Kalau orang menjaga rumahnya yang bakal dia tinggal, serapat itu, setinggi itu pagarnya. Kenapa dia membiarkan dunia, syaitan masuk ke kolbunya dan dia tidak pagari? Mau pagar dunia nggak? Untuk kolbu. Memagari kolbu dari dunia mau? Beneran nih. Kita kasih malam ini. Padahal semuanya udah tahu, cuma belum tahu cara memakaikannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala Rabbuna Azza wa Jalla, ya. La ilaha illallah husni, wa man dakhala husni amina min azabi. Hadis Hasan, ya. La ilaha illallah, bukan membacanya semata, tapi memakrifati isinya, memahami isinya, mengenal makna la ilaha illallah. Itu hisni, itu bentengnya Allah, itu pagarnya Allah. Kalau Bapak Ibu hanya zikir dengan angka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita lagi gak zikir, siapa yang magerin? Jadi bedakan zikir wirid dengan zikir warid. Kalau warid itu isinya pengetahuan. Kalau wirid isinya repetasi. Apa repetasi? Diulang. Dibaca 3 kali, 7 kali, 10 kali, 33, 100, 1000, 11.000, 70.000. Itu namanya wirid. Namun yang menjadi bentengnya bukan wirid,
bentengnya warid. Dan ciri-ciri warid itu sudah turun. Dua, pengetahuan mendahului amalan. Ciri-ciri orang dapat warid. Jadi ada wirid, ada apa ciri-ciri orang dapat warid? Dia beramal berdasarkan kesadaran ilmu, bukan karena mengikut-ikut. Itu sebabnya kami diribat semua muallimnya, semua ustadznya ngajar kitab. Dan mudah-mudah gelarnya Buya Gus semua. Kok Buya? Kan saya diprotes sama orang Banten. Loh Kak, saya kan bukan orang Banten, saya bilang gitu. Saya orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Di Minangkabau, kami kalau ngaji kitab udah ngajar dipanggil Buya. Buya itu ajengan, ya Gus sama. Ya. Terus kok ada Abuya? Ah, itu urusan guru saya ngasih gelar saya Abuya. Katanya kita udah tua katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu bab dunia. Gimana cara memagari kolbu? Pelajari hakikat la ilaha illallah. Dan itu tidak ada di ilmu fikih. Adanya di ilmu akidah. Di akidah memagari akal supaya nggak kena ateis dan syirik. Kalau untuk menjaga kolbu, satu-satunya jalan hanya belajar tasawuf. Oleh karena itu belajar tasawuf wajib atau tidak? Wajib. Jadi para kiai, para ustadz, para habib gak usah khawatir kalau murid-murid jamaah kita belajar tasawuf. Benerin sholat itu, iya benerin sholat itu pakai tasawuf. Karena Nabi itu mengajarkan sholat itu satu paket. Ada fikihnya, ada akidahnya, ada tasawufnya sekaligus. Itu yang disebut tafaqquh fid din, yang sekarang hanya menjadi ilmu zahir. Ya. Baik, itu babnya sudah selesai tadi siang. Sekarang kita masuk ke bab kedua, islahul qalb, memperbaiki kolbu. Seberapa penting kolbu, Bapak Ibu? Kalau di kitab ini halaman 255 ya. Lebih banyak sebutan kolbu di Quran atau sebutan sholat? Mana yang lebih banyak? Tahu dari mana? Ya, tahu dari ahli katanya. Umroh cuma 2 kali disebutin di Quran. Ini kita ulang-ulang ya. Apalagi haji cuma berapa ayat? Sholat sekitar 50 ayat, 50 kali. Tapi kolbu disebut lebih dari 100 kali. Oleh karenanya, mau haji, mau umroh, mau zakat, mau sholat tanpa kolbu, itu rusak semua. Karena yang sholat itu sebenarnya si kolbu itu. Bukan tubuh ini mengikut kolbu atau kolbu mengikut tubuh. Ulangi. Kolbu ikut jasad atau jasad ikut kolbu? Yang kenceng, jasad ikut kolbu atau kolbu ikut jasad? Coba cek tadi, makannya pakai bismillah nggak? Hah? Lupa. Tadi minum baca bismillah nggak? Ingat Allah nggak? Kalau orang minum, dia beretikat air yang menyegarkan, berarti dia kolbunya ikut jasad. Tapi jika ada orang minum, dalam diri dia beriktikat bahwa yang menyegarkan Allah, asbab yang diciptakan Allah bernama air.
Maka dia minum, barulah disebut jasadnya ikut kolbu. Mohon maaf orang yang bekerja. Rezeki kerja, nyambung nggak? Nyambung? Karena tiap hari kita lihat orang kerja dapat rezeki, orang kerja dapat rezeki. Tapi Bapak sudah lihat belum? Ada orang bolak-balik umroh, dia nggak kerja. Yang tiap hari berangkat jam 4, kalau sini deket ya. Berangkat jam 7. Jam 7, pulang jam 5. Belum umroh. Jadi siapa sebenarnya yang diberkahi rezekinya? Yang bolak-balik umroh itu, atau yang pagi kerja pulang sore, mana yang diberkahi? Tapi karena tiap hari kita melihat berulang secara hukum adi, secara adat, ada hukum sunnatullah, orang kerja dapat duit, kerja bisa beli rumah, bisa nyicil rumah, bisa beli mobil, nyicil mobil. Kita berpikir bahwa rezeki itu muncul dari bekerja. Orang Indonesia kan rajin kerja, tapi nggak rajin kaya. Jujur ya, bener nggak? Tapi yang saya tahu banyak orang kaya, dia rajin bikin kekayaan, tapi dia nggak rajin kerja. Dia kerja itu hanya memaksimalkan time sehari itu berapa jam aja, 2-3 jam. Selebihnya dia main-main aja, makan yang banyak, ya, main handphone, main game. Tapi dia maksimalkan time itu. Kalau kita kan kayak sibuk terus depan handphone, depan laptop terus, matanya udah rusak ya. Kalau dia rusak bukan karena handphone, Pak, tapi karena sok soleh gitu ya, sok rajin baca buku. Tahu-tahu dicek, tiap baca buku kitab kok mata sudah sakit, tiap baca kitab kok ini sudah pegel, akhirnya baru terasa kita sudah mulai tua juga, Pak. Perasaan baru kemarin lahir, ya. Merasa tua nggak, Pak? Bukan, jujur Pak, nggak merasa tua. Halo Pak, halo. Assalamualaikum. Halo, Bapak merasa tua nggak? Enggak kan? Enggak ngerasa tua kan? Ngerasa muda. Itu kalam Nabi tentang kolbu. Apa kata Nabi SAW? Ya, tubuh boleh menua, tapi kolbu syekh syabun. Kolbu orang udah tua tetap muda. Perasaan saya baru kemarin tamatan MAKN. Kita dulu ada namanya pesantren plat merah. Pesantren plat merah itu jurusan keagamaan diinapkan, tapi negeri. Jadi saya kan dibilang sama orang-orang itu apa, bukan pesantren. Emang enggak. Tapi saya nyantri pas kuliah. Saya ngaji itu malam. Jadi kalau udah pulang habis isya itu saya ngaji ke guru-guru. Ngaji hikam, ngaji ihya, ngaji tasawuf. Tapi dulu kita datengin guru. Sampai kuliah baru kemudian saya nyantri. Ya. Kembali yang tadi. Jadi orang tua, apa yang tidak menua pada diri orang tua? Kolbunya. Apanya yang tidak menua di situ? Nabi katakan 2 hal. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Maka saya sudah banyak nanya orang tua, Pak, ayo Pak belajar tasawuf. Ntar aja udah tua. Yang ngomong begini umur 70. Ntar aja udah tua. Halo? Itu kegagalan sistem pendidikan Islam yang ada di negeri kita.
Alhamdulillah kami dari kecil diajarkan fikih, akidah, sifat 20, fikih syafi'i, berikut tasawufnya. Cuma lebih banyak ngaji kitab tasawufnya. Fikih seperlunya, akidah seperlunya. Baru udah kuliah, saya suka debat Pak. Maka belajar fikih, masul masail, belajar bab ilmu kalam. Makanya Bapak kalau lihat kajian-kajian saya sebelum tahun 2020 isinya berantem mulu. Ya kan? Saya minta ampun kepada Allah. Mungkin dulu salah niat. Niatnya ngapalin hadis sekian ribu, niatnya untuk mendebat Wahabi. Mungkin duluan masuk surga mereka kali. Karena ada Wahabi yang gak niat debat, dia pengen cari ajaran yang benar. Kebetulan lagi pengajian, dapatnya itu meninggal. Allah pandang kolbunya. Dia sedang ingin tobat hijrah. Diselamatkan insya Allah. Ada aswaja merasa paling benar, mati. Masuk surga apa neraka coba? Neraka. Walaupun dia ngaku aswaj. Kenapa? Dia merasa paling. Jadi nggak ada urusan antum ini mau Wahabi, mau aswaja. Kalau kolmunya tidak benar-benar aswaja, ahlus sunnah, percuma. Stigma, label-label itu kan, itu kata orang. Dan banyaklah ustadz betul-betul klarifikasi supaya dia tetap disebut ahlus sunnah oleh kawan-kawannya. Untuk apa? Untuk apa sibuk mengklarifikasi ke makhluk? Yang makhluk itu gak akan pernah senang ke kita. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, ini kalau Imam Salafus Saleh wafat 204 Hijriah. Semua permusuhan mungkin diislah, diperbaiki. Kecuali satu permusuhan. Permusuhan dari orang yang iri dengki. Ya, kalau orang iri dengki itu nggak bisa diapa-apain, Pak. Kalau ulama katanya dengki iri sama kiai ulama yang lain, itu nggak bisa diapa-apain. Itu hanya bisa dikirim ulama yang lebih alim dari ulama itu didik yang tadi iri dengki itu. Kalau bagi saya ulama yang dengki iri itu belum ulama. Itu hanya orang berpakaian ulama. Tapi dia bukan ulama, dia ubaru, Pak. Jadi hati-hati yang sudah di atas 40 tahun, jangan merasa aman yang di bawah 40 tahun. Banyak yang di atas 40 kualitasnya baru bocil-bocil itu anak-anak. Ya. Gampang mewek, gampang sedih, gampang gelisah kalau barangnya diambil. Coba lihat anak kita atau cucu bapak ibu, mainannya diambil, dia marah gak? Ngamuk gak? Nangis gak? Dan nangisnya bukan nangis yang tenang, nangisnya betul-betul gak nyaman kita melihatnya. Coba lihat ada orang dewasa, satu kesukaan dia, kesenangan dia diambil, lalu ngamuk, dia marah, dia nangis. Itu berarti rohaninya pun masih kecil. Mas perlu dididik lagi, perlu disekolahin lagi, perlu ditraining lagi oleh orang yang ahli. Maka di situ perlu al-isnad minad-din, bersanad, berguru, bermursyid. Itu bagian dari agama. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan, kalau di sini saya yakin sudah banyak yang mengajarkan fikih, ya, tafsir. Saya kalau ngajarin itu nanti dianggap ngambil lapak orang. Karena antara kiai dan kiai ini juga bicara lapak ternyata. Ya. Waktu saya membahas akidah, itu kawan saya ngomong gini, ente jangan ambil lapak aneh dong. Aneh ini jurusan akidah, tamatan akidah, jangan ambil dong. Dia nggak tahu. S1, S2, S3 saya akidah. S1 saya akidah
Sufi Ibn Arabi, apakah Sunni atau tidak Sunni? S2 saya, akidah ulama Sufi di Nusantara, basisnya bukan kajian buku yang dicetak, tapi buku yang masih tulisan tangan berumur 5 abad, 3 abad, masih tulisan tangan. Masuk perpus udah bau apa itu? Bau tinta-tinta badan kita selama setahun 2 tahun. Saya mengkaji akidah mereka S3, wah ini seru banget. Akidah Wahabi. Nah, jadi mulai dari akidah Sufi sampai Wahabi kita kaji. Jadi seharusnya ngambil lapak siapa Pak? Dia apa saya? Harusnya. Itu Ustadz loh. Ustadz loh, bernasab lagi. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mau Ustadz, mau nggak Ustadz, kalau nggak dididik kolbunya, ketika ada orang mengajarkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, dianggap itu ancaman. Bapak kerja di kantor, ada orang presentasinya sama sama kita tuduh, oh dia jiplak nih. Itu iri dengki. Nah, nauzubillah, sama nauzubillah. Saya berkali-kali kasih pertanyaan, jika JNE, apalagi POS, apalagi itu Tiki, hampir nyaris tidak pernah salah mengirim barang karena ada alamatnya. Kira-kira Allah yang maha mengirim rezeki, pernah salah nggak kirim rezeki? Gimana? Masih galau bab rezeki? Masih ada iri dengki? Orang iri dengki karena dia berpikir kok hakku diambil orang, betul nggak? Benar? Mau sembuh dari penyakit iri dengki? Yakini bahwa semua yang Allah jamin, Allah kirim tepat kepada yang Dia kirim. Dan tidak ada namanya kita duduk berdekatan ini Pak, saya nggak akan ngambil air Bapak itu satu tetes pun, sama sekali. Bahkan nafas Bapak saya tidak akan pernah ambil. Kalau ini Bapak mati sejenak, gak akan pernah sama sekali. Nah, dalam bab ini beliau kemudian menyebutkan hadis inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu, jadi ini semacam analog ya. Dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu sehat, namanya nanti disebutkan di ujung, maka seluruh tubuh sehat. Jika dia rusak semua, ala wahyal qalb, ketahuilah itulah qalb. Qalbu itu terbagi dua Bapak Ibu. Ada qalbu fisik, bahasa Arabnya qalbun sanubariyun, bahasa kitanya hati sanubari. Dan kebalik-balik ya, ada hati yang ditatap Allah, namanya qalbun nurani, hati nurani dari kata nur, lawannya zulmani, gelap. Kapan qalbu bercahaya? Jika di situ ada nama Allah, nama Rasulullah SAW. Maka Bapak percaya atau tidak, Ibu percaya atau tidak, siapa yang bersolawat tadi merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, itu dipandang di langit oleh malaikat, kalbu Bapak Ibu seperti lampu, seperti bintang kedip-kedip. Ada yang seperti lampu pijar, nggak redup-redup. Ada yang kayak matahari, ada yang kayak rembulan. Itu terlihat dari langit. Itu hadis Imam Tabrani, Bapak Ibu.
Jadi Nabi SAW mengatakan, ahlus sama, orang-orang di langit, itu malaikat dan para arwah, itu jika menatap ke bumi, yang dilihat bukan bumi bulat atau bumi datar, itu perdebatan ahli orang eksak lah. Yang terlihat itu adalah hamparan dan kelipan orang-orang yang berzikir bersolawat, zikir solawat, zikir solawat. Jadi tadi itu kenceng banget di sini. Ya, cuma nggak kerasa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. 1 salawat 10 nur. Maka orang bersolawat tadi berapa kali Bapak Ibu solawat sallallahu ala Muhammad, itu kalbunya bercahaya kuat sekali. Tapi orang bersolawat tidak menghadirkan rasa rindu kepada yang disolawati. Dia berhenti solawat, nurnya padam. Namun siapa yang mengenal yang disolawati, mencintai yang disolawati, dia berhenti solawat, bahkan dia tertidur, nurnya masih nyala terus. Ya. Oleh karena itu, jangan hanya bikin maulid saja, tapi sertakan seperti malam ini, ada maulid, ada pengajian, ada maulid, ada, walaupun cuma sebentar. Nanti kan sebentar lagi kita ada maulid 40 hari. Sisakan 15 menit mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad SAW. 15 menit saja, nggak bisa 15 menit, 10 menit saja. 40 hari orang mendengarkan tentang akhlak baginda. Itu 40 hari sifat orang yang dengar akan berubah. Wallahi saya merasakannya. Ya, 40 hari kami dididik terus oleh guru. Saya dulu orangnya gelisahan Bapak Ibu. Gelisah, nggak tenang, nggak fokus. Itu kalau lagi ada apa aja gelisah. 40 hari pantengin terus, diajarin terus nyebut nama Allah, sholawat ke Rasulullah, baca Quran, sholat. Kita sholat jamaah 40 hari nggak boleh putus. Takbir pertamanya harus sama imam. Wudu nggak boleh putus. Begitu terus puasa hampir tiap hari, kecuali di hari yang diharamkan Allah. Dan saya menyaksikan orang-orang itu pas hadir begitu terus, dia bilang saya nggak. Dia dengarkan sholawat, dia dengarkan kalam tentang Nabi Muhammad SAW, pasti kalbunya bercahaya. Ya. Qalbu sanubari, asupannya darah yang sehat. Asupannya apa? Darah kalau sehat, makanannya kalau sehat, pembuluh darahnya nggak ngeplak, nggak tersumbat, nggak perlu pasang ring, nggak perlu dibersihkan. Mohon maaf, kalau ada guru bilang hatimu ada penyakit, nah. Ada dokter bilang, Pak, jantungnya berpenyakit. Bapak lebih takut yang mana? Lebih takut yang mana, Bu? Dokter. Kayak gitu mau ketemu Rasulullah. Rasulullah hadir, Bapak Ibu nggak tahu. Hadir beliau secara nurnya, secara rohaninya. Ini kan ada yang ngolong-ngolong Habib Umar. Dianggap Umar itu meyakini Nabi hadir di majelis. Lah itu mah santai di kita biasa. Setiap orang baca sholawat Nabi hadir. Bahkan dalam ilmu ma'rifat Nur Muhammad, alam ini tercipta dari nur. Nur beliau. Nabi hadir setiap saat. Nggak perlu orang sholawat, Nabi selalu hadir. Tapi bukan hadir secara fisik yang dibayangkan orang itu. Hadir nurnya. Bukan lampu. Ini kan ada Ustadz inisial F terus bilang nggak ada nur Muhammad, nggak ada lampu-lampu. Nggak ngaji tentang nur. Dia kira nur itu lampu. Saya bilang, Pak, Bapak punya pengetahuan di kolam. Pengetahuan itu lampu nggak, Pak? Kan enggak.
pengetahuan itu disimbolkan di alam nyata seperti pelita, seperti lampu. Namun secara hakikatnya dia pengetahuan. Saya mau tanya, mana yang hakiki? Si lampu menerangi jasad atau ilmu menerangi kolbu? Padahal orangnya punya pengetahuan, aman nggak? Dia bakal bikin lampu baru, betul. Tapi kalau orang kolbunya nggak berpengetahuan, lampu mati, dia gelisah. Itu yang disebut ilmu, itu ilmunya berkurang atau bertambah? Bertambah dia. Kalau bapak bagi-bagi duit, bertambah atau berkurang? Rekeningnya. Karena secara zahir terlihat berkurang angkanya, kita takut memberi. Coba kalau kita ini dikasyafkan Allah, fakasyaf anka bita'aka ya fabasarukal yaum hadid. Seandainya Allah bukakan setiap kali bapak ada rekening yang berkaitan dengan jantung ini, kalau dia nambah jantungnya senang, kalau kurang jantungnya, ada rekening nur, rekening nur, ada akunnya di situ. Kalau rekeningnya full banyak, dia bisa bagi-bagi. Itulah mu'alim. Jika dia membagi lebih banyak lagi, itulah dia murusin. Jadi jika dia membagi nggak mikir-mikir lagi, itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu dia bagi kemana-mana aja. Kenal dia bagi. Maka salah satu ciri kekasih Allah, dia mendoakan bahkan orang yang dia tidak kenal. Ini Bapak Ibu hari ini udah doain orang yang belum dikenal loh. Mungkin doain terlaknat kali ya. Jalan-jalan disalib, mati kau gitu ya. Bukan mendoakan kebaikan. Kita kata Nabi SAW, doa mustajab itu doa seorang muslim ke muslim bizahril ghaib, walaupun dia nggak hadir, bahkan nggak kenal. Makanya jangan heran abang guru sekumpul kasih pengajaran dan ijazahnya umum. Padahal itu ijazah ada di kitab Suyuti segala macam. Ya. Siapa yang baca ini dia jadi wali abdal. Wah, banyak orang nggak percaya. Tapi ini beneran, Pak. Apa yang dibaca? Pertama, Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Kenal nggak kenal, musuh nggak musuhan, teman nggak temenan. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki zahir batinnya umat Nabi Muhammad SAW. Ekonominya, politiknya, hidupnya, kolbunya, perasaannya, tolong perbaiki ya Allah. Kalau ada orang doain kita tersentuh Bapak. Tersentuh. Dan orang yang bisa mendoakan begitu tiap hari, itu orang kolbunya punya rekening tak terbatas. Maka disebut siapa yang baca doa ini, ada dua lagi, nanti cari guru, cari mursyid ya, nanti minta doa itu. Ya, siapa yang baca ini, kata Imam Asyuti, dinukil dari imam salafus saleh, asbaha minal abdal. Dia jadi wali abdal. Apa arti wali abdal? Wali abdal itu di bawah kutub. Kutub itu di atasnya langsung nabi. Nabi, kutub, bawahnya apa? Abdal. Itu wali-wali level VIP. Itu wali udah nggak ada waktu doain diri sendiri. Dia waktu dia berbagi. Kenapa? Dia udah cukup dengan dirinya sendiri. Dia sudah tahu takdir Allah pada dirinya, jaminan Allah pada hidupnya. Dia sekarang berbagi. Coba nanti sebelum tidur mau ngamalin, mau jadi kekasih Allah nggak?
Mau jadi wali ya nih. Sebelum tidur kita baca syahadat 3 kali. Oke, tolong diingat-ingat ya. Berapa kali? Lalu minta ampun kepada Allah minimal 3 kali. Lalu baca sholawat sapa baginda Rasulullah SAW minimal 3 kali. Setelah itu kirimkan doa untuk semua orang yang kita kenal. Baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa tertinggi. Afdalul doa alhamdulillah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Doa paling tinggi adalah doa dengan surat alhamdulillah atau bacaan alhamdulillah. Apalagi setelah itu doakan orang yang kita nggak kenal, termasuk orang mungkin yang memusuhi kita. Bisa nggak Pak doain kebaikan bagi orang yang musuhin kita, bisa nggak? Baru ya jadi wali Allah. Masalahnya nggak ada yang bisa. Malam-malam nih, aku kenal dia tapi dia musuhku. Aku kenal dia tapi dia parkir depanku gitu. Bisa nggak doain tetangga yang rese? Bukan mendoakan keburukan, mendoakan kebaikan bagi dia. Bukan, semoga kamu ditegur oleh Allah. Bukan begitu. Ya, bisa nggak? Insya Allah sebelum meninggal jadi kekasih Allah SWT. Meninggal itu 2, mati kecil, tidur. Mati besar, berpisah ruh, dan dia kalau meninggal dalam keadaan begitu, dia jadi kekasih Allah. Kenapa? Nabi SAW salah satu amalannya adalah salamatus sadr. Hatinya selamat. Nggak ada kebencian kepada siapapun. Oleh karenanya beliau pernah mengatakan nanti akan ada ahli surga duduk di sini. Dan ternyata orang itu dibuntutin oleh Ibnu Umar, amalannya bukan amalan sholat, amalannya amalan qalbu. Dia menantang qalbunya tiap malam. Nah, oleh karena itu, karena qalbu itu adalah tempat Allah memandang. Allah tidak mau memandang kecuali jika di qalbu ada nama dia atau nama kekasihnya. Karena nama kekasihnya itu bagian dari nama Allah SWT. Nama Allah juga bagian dari nur yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau baca maulid, wabil mu'minina ra'ufur, 2 ayat terakhir surat Taubah. Allah menamakan Sayyidina Muhammad SAW dengan nama-nama dia. Dan terhadap orang beriman, sang Nabi bernama Ra'uf Rahim. Itu nama Asmaul Husna. Jika Rahim nama-nama ini masuk kepada daftar nama Nabi, maka nama-nama yang di bawah lingkup ini semuanya menjadi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalbu tidak dipandang kecuali kalbu yang ada namanya. Berarti ada kalbu yang bukan kalbu dipandang oleh Allah. Kalbu yang seperti apa? Disebutkan di sini kalbu yang si kalbu tidak menjadi tuan, tidak menjadi raja, tapi dia mengikuti jasadnya. Jasad kita, jasad hewan, itu sama-sama makan nggak Bapak Ibu? Sama-sama minum, sama-sama kawin, sama-sama bisa emosi, bisa mukul, benar. Otak ini bisa nipu orang. Oleh karena itu, jika kalbu ternodai oleh 3 karakter ini, karakter hewan ternak, makan, minum, kawin. Ya. Yang kedua, karakter hewan buas, sukanya marah, sukanya menguasai. Ya.
Ada yang preman di rumahnya sendiri, ada yang preman di gangnya, ada yang preman di kampungnya, ada yang preman di negerinya. Merasa ingin menguasai, pantang disinggung. Nah, itu dimulai dari keluarga sampai nanti bernegara. Itu orang karakter namanya sibaiyah, kata beliau. Karakter buas. Itu Allah gak pandang. Allah benci sama kalbu begitu. Ada karakter ketiga suka nipu, suka manipulasi, syaitaniyah, syaitan. Tapi ada yang terakhir. Nah, ini perbedaan beliau sedikit dengan Imam Ghazali. Beliau merevisi apa yang di Ghazali. Imam Ghazali menyebut karakter keempat, karakter kalbu malaikat, jiwa malaikat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, karena kewalian Syekh Abdul Qadir lebih tinggi dari Imam Ghazali. Karena dia datang lebih belakangan sehingga diberi sempurna. Apa kata beliau? Enggak. Kolbu yang keempat, kolbu robbani, bukan kolbu malakuti, bukan kolbu malaikat, tapi kolbu robbani. Apa arti kolbu robbani? Robbani itu yang disebut dalam Quran kulir ruh min amri rabbi. Ya. Katakanlah ar-ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Surat apa itu ya? Al-Isra ya. Rabbani dari kata Rabb lalu ditambahin ni. Apa artinya? Qalbu yang dia tidak menatap kepada dunia. Dia tidak mengikuti jasad, tapi dia mengikuti ruh. Dan ruh itu rahasia daripada Rabbi. Min amri Rabbi. Maka di Quran ada kunu rabbaniyin. Jadilah kamu rabbaniyun. Maka lihat kita ini ada berapa jenis nih? Bahimiyun, orang manusia tapi dalamannya karakternya hewan ternak. Ada sibaiyun, dia manusia tapi karakternya hewan buas. Ada syaitaniyun, dia manusia tapi di dalamnya diculas, penipu, khianat. Dan beliau sebut ada yang keempat, yaitu rabbaniyun. Orang yang dohirnya manusia, batinnya rohani yang bercahaya. Bercahaya dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian penutup nomor 10 ya. La yadkhulul jannah illa hasanul khuluq. Tidak masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Lalu dikatakan di sini, yuhsaru ummati asnafa yaumal qiyamah. Umatku nanti dikumpulkan di padang mahsyar bergolongan-golongan. Ba'duhum wajhu kal qamar al munayyir atau munayyar. Ada yang wajahnya seperti rembulan. Ada yang seperti matahari. Wa ba'duhum ala suratil kalbi awil hayya. Tapi ada yang dalam berupa hewan. Hewan bernama si guguk ataupun ular. Ini hadis nggak sampai derajat sahih, tapi hadis ini boleh dijadikan i'tibar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang boleh dijadikan sebagai bab mau'izah. Jadi ada penulis hadis selain Bukhari namanya Imam Al-Bazzar yang nulis kitab namanya Musnad. Disebutkan bahwa nanti ada orang di sini dia manusia, nanti di akhirat muka dia bukan manusia. Itu reinkarnasi yang dibenarkan dalam Islam. Kalau reinkarnasi yang ada dalam agama bumi sekarang apa? Orang kalau mati di sini karakternya buruk, dia terlahir lagi di bumi ini dengan karakter hewan kah gitu. Enggak, kalau dalam Islam yang dibenarkan ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau orang di sini karakternya, emosinya tinggi, tamaknya luar biasa.
lahirnya bukan lahir, nanti tubuhnya tubuh manusia, tapi mukanya muka karakter apa yang dia kuasai, dia pakai waktu di dunia. Jika dia tamak, dia karakter muka-muka babi. Kalau dia berkhianat, ular. Kalau dia emosional, anjing. Nauzubillah sumanau. Ya, kalau itu yang disebut reinkarnasi, itu baru benar. Tapi dalam Islam ini tidak disebut reinkarnasi. Jadi la tanasukha fil Islam. Tidak ada ajaran reinkarnasi di dalam Islam. Tapi yang mengerikan itu Bapak Ibu. Nanti di sana muka kita belum tentu muka yang ini. Itu masalahnya. Hewan yang suka cari muka, hewan apa? Yang suka cari muka, cari perhatian, biar dikasih pisang. Alhamdulillah. Maka mohon maaf, siapa yang hari ini dia mencari perhatian makhluk, tubuhnya tubuh manusia, tapi wajahnya nanti wajah, itu, nauzubillah, semua nauzubillah, semua nauzubillah. Lalu beliau mengatakan, ini jadi kaidah. Kullu syakhsin yuhsharu ala suratihi al-ma'nawiyyah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau dia dulu punya karakter apa, nanti karakternya dizahirkan nanti di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Maka kita minta kepada Allah, semoga wajah ini wajah yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita minta, ya Allah jangan pernah padamkan nur. Ya Allah, jika ada karakter hewan dalam diri kami, hewan ternakkah, hewan buaskah, syaitankah, mohon disembuhkan penyakit kolbu kami dan diganti menjadi kolbu rabbani. Amin rabbal ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.